Presiden Joko Widodo menegaskan sikap politik partai pendukung pemerintah telah berbeda haluan dengan Partai Nasdem. Presiden lantas mengingatkan bahwa setiap koalisi tentunya memiliki strategi besar yang berbeda dalam menjalankan langkah politiknya. Ya, untuk itulah pemirsa, Presiden Jokowi tidak mengundang Nasdem dalam pertemuan partai politik pendukung pemerintah yang berlangsung beberapa hari yang lalu. Jika sikap Presiden itu sudah begitu terang benderang, akankah Nasdem keluar dari kabinet menjadi oposisi atau tetap berada di dalam pemerintahan, pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pakar politik, yaitu ada Bang Adi Prayitno, Mas Adi Prayitno yang saat ini bergabung ke studio. Terima kasih sudah hadir Mas Adi Prayitno. Siap. Kemudian Bisa. juga ada Pak Saan Mustafa yang juga merupakan Ketua DPP PDIP, maksud kami dari Nasdem. Kemudian juga ada Ketua DPP PDIP, yaitu ada Pak Hendrawan Supratikno. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore. Ya, pertama kita ingin ke Nasdem terlebih dahulu. Pak Saan, Presiden udah mengatakan nih bahwa Nasdem udah beda haluannya sama pemerintahan begitu. Kemudian bagaimana sikap dari Nasdem merespons soal ini? Akankah tetap menjadi bagian koalisi atau ya sudahlah beberapa bulan lagi menuju Pilpres sebaiknya kita keluar saja? Ya gini, saya ingin sampaikan ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jokowi maupun yang disampaikan oleh Pak Surya. Pertama, terkait dengan soal pertemuan para ketua umum parpol, di mana 5 ketua umum parpol ketemu di istana dan ketua umum Nasdem tidak diundang. Karena pertemuan di istana itu adalah dalam konteks, bukan dalam konteks perjalanan pemerintahan ke depan, tapi lebih dalam konteks bagaimana membangun formula koalisi untuk pemilu 2024 yang akan datang. Itu yang saya tangkap dari Pak Jokowi. Maka Pak Jokowi mengatakan bahwa untuk menyusun formula koalisi, barisan koalisi untuk pemilu 2024 yang akan datang, karena Nasdem sudah punya koalisi, rasanya kurang pas kalau diundang. Karena nanti membicarakan strategi dan sebagainya. Jadi saya ingin tempatkan bahwa apa yang dimaksud dengan Pak Jokowi sampaikan itu adalah dalam konteks mengumpulkan ketua umum partai yang belum membangun barisan koalisi, coba diinisiasi oleh Pak Jokowi untuk membangun koalisi, kan itu. Itu satu hal. Nah, maka nggak diundang. Nah, dalam hal ini juga Pak Surya mengatakan bahwa memang kita udah punya koalisi untuk pemilu 2024 yang akan datang. Ini satu. Nah, yang kedua saya juga ingin tegaskan misalnya, ada orang membandingkan sikap Nasdem dengan sikap Partai Amanat Nasional, di mana ketika misalnya Partai Amanat Nasional di dalam barisan koalisi waktu itu keluar karena beda sikap memilih Prabowo, saya katakan itu kurang pas. Kenapa? Karena gini, seandainya saja Presiden Pak Jokowi bisa 3 periode, itu Nasdem pasti bisa saja mendukung. Atau andai saja misalnya Pak Jokowi maju lagi, belum tentu mendukung, maka sikap pasti akan ditentukan. Nah, ketika misalnya 2014 ada koalisi Indonesia Hebat, koalisi Merah Putih. Nah, Nasdem dari awal itu kan konsisten dengan Pak Jokowi, maju di pemilu 2014, pemilu 2019. Nah, kenapa misalnya Nasdem di 2024 membangun koalisi sendiri? Karena memang Pak Jokowi akan berakhir. Nah, karena Pak Jokowi akan berakhir, maka Nasdem memutuskan untuk membangun koalisi yang lain. Jadi sekali lagi, tidak dalam konteks pemerintahan, di mana di situ ada kebijakan, ada program, ada loyalitas dan sebagainya. Tapi dalam konteks loyalitas, komitmen bahwa Nasdem ingin mengawal pemerintahan Jokowi di periode kedua sampai tuntas, itu nggak usah diragukan. Di parlemen Nasdem tunjukkan, walaupun Nasdem punya koalisi untuk pemerintah, untuk pemilu yang akan datang. Jadi koalisi Nasdem yang dibangun ini bukan dalam konteks pemerintahan hari ini yang akan berakhir nanti di Oktober 2024. Kang Saan, tapi kan tidak bisa dilepaskan juga konteks antara ini di pemerintahan atau sudah di luar pemerintahan, apalagi sudah punya koalisi sendiri kata Pak Jokowi. Ya, saya katakan gini, ini kan untuk yang akan datang. Nah, seandainya misalnya Nasdem ketika misalnya dalam koalisi pemerintahan, sikap yang ada dalam koalisi untuk pemilu 2024 itu ditunjukkan berbeda,
Misalnya Nasdem sudah kritis terhadap pemerintahan, Nasdem sudah tidak sejalan dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi dalam program pemerintahan maupun kebijakan pemerintahan. Nasdem selalu menolak kebijakan pemerintahan Pak Jokowi. Nah itu boleh. Tapi selama ini sekali lagi Nasdem tetap ada dalam barisan untuk mendukung setiap kebijakan dan program Pak Jokowi. Itu satu hal ya sikap Nasdem dari komitmen, keberpihakan dan loyalitas. Nah, lain halnya misalnya kalau memang Pak Jokowi mengatakan lain kan gitu. Kan kita nggak bisa memaksa juga kan. Tapi selama misalnya Nasdem komit, berpihak dan loyal dan tidak mengganggu proses jalannya pemerintahan Pak Jokowi yang sudah disepakati secara bersama-sama, baik di eksekutif maupun di legislatifnya, itu kita tunjukkan terus. Oke, baik sekarang kita ingin ke PDIP, ada Pak Hendrawan Supratikno. Pak Hendrawan, kalau Pak Hendrawan melihat ini kan bagian dari koalisi pemerintah bersama Nasdem pada saat ini sebagai koalisi pemerintah. Dan kemudian dilakukanlah pertemuan ketum-ketum partai politik, termasuklah PDIP pasti hadir juga di sana. Bagaimana PDIP melihat sikap dari Nasdem ini? Jadi menurut saya, apa yang disampaikan Bung Saan Mustafa itu sudah menyiratkan bahwa Nasdem tidak akan menarik kadernya dari kabinet. Saya kira ada tiga pertimbangan. Yang pertama, itu upaya Nasdem untuk menunjukkan bahwa Nasdem committed terhadap komitmen awal yang sudah disampaikan. Akan mengawal Pak Jokowi sampai akhir jabatan. Kemudian yang kedua, Nasdem tidak ingin mempertajam narasi antitesa terhadap Jokowi. Sebab selama ini narasi antitesa itu sedikit banyak merugikan positioning Nasdem. Kemudian yang ketiga, Nasdem dengan tetap berada di kabinet, paling tidak berharap bisa menjadi penghubung antara partai-partai yang ada di dalam kabinet dengan parpol yang ada di luar kabinet. Jadi memerankan semacam jembatan penghubung agar komunikasi dua belah pihak ini bisa dijembatani. Tapi itu pandangan saya. Oke. Tapi kan begini, ketika ada pertemuan politik dengan presiden bersama dengan ketua parpol begitu, Nasdem kan nggak diundang. Bagaimana bisa menjadi jembatan penghubung? Malah kesannya kita di luar melihat bahwa Nasdem nih udah nggak sejalan lagi dengan pemerintah dan pemerintah tampaknya udah nggak sebaris lagi nih sama Nasdem begitu. Tergantung topiknya. Kalau topiknya terkait dengan harmonisasi kepentingan partai-partai yang berada di luar koalisi perubahan untuk persatuan, tentu tidak relevan ya mengundang Nasdem. Tetapi kalau topiknya misalnya evaluasi capaian-capaian pembangunan dan hal-hal yang sejenis itu, saya kira tidak pada tempatnya kalau Nasdem tidak diundang. Karena menteri-menteri Nasdem masih ada di dalam kabinet. Baik, Pak Hendrawan, kita ke Mas Adi Praitno. Mengapa Mas Adi melihat Nasdem lebih memilih bertahan meskipun tidak lagi diakui oleh Presiden Joko Widodo? Saya kira satu hal bahwa Nasdem itu kalau keluar dari barisan politik Jokowi akan dituduh sebagai partai politik yang mengingkari komitmen politiknya, dianggap mengingkari komitmen politik pendukung Jokowi 2019 hingga 2024. Jadi memang Nasdem ini memasang satu border di mana tegak lurus dengan Jokowi sampai 2024. Kalau per hari ini tiba-tiba Nasdem mengundurkan diri dengan alasan apapun karena dianggap anak tiri, tidak dianggap dalam koalisi, itu tentu kekalahan politik bagi Nasdem. Dan Nasdemlah yang akan dituduh sebagai partai politik yang sudah tidak kuat bersama Jokowi. Tapi kalau mau jujur sebenarnya, Nasdem ini sepertinya berharap betul direshuffle oleh Jokowi. Karena ini bisa jadi insentif politik, bisa jadi amunisi sebagai mainan isu bahwa Nasdem adalah partai politik yang terzolimi hanya gara-gara mendukung Anies Baswedan. Padahal mendukung Anies itu ya bukan persoalan yang relatif serius. Karena bagi Nasdem, Anies akan menjamin
semua hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Inilah yang kemudian membuat kenapa Nasdem dalam berbagai kesempatan selalu menolak Anies itu adalah antitesa dari Jokowi. Nasdem itu paling keras menyatakan ketidaksukaannya ketika ada pihak-pihak yang mengatakan Anies itu tidak akan melanjutkan semua hal yang dilakukan oleh Jokowi. Dua variabel ini yang menurut saya bisa menjelaskan kenapa Nasdem tidak mau ya mengundurkan diri, tapi sebenarnya kalau dilihat rata-rata berharap betul ini di reshuffle karena ini akan menjadi satu instrumen politik yang bisa dikapitalisasi untuk kepentingan politik Nasdem jangka panjang. Di kita isu soal terzolimi itu menjadi insentif yang bisa diolah-olah yang kemudian bisa melahirkan satu resultante politik yang cukup luar biasa, terutama dalam perolehan di pileg ya. Tapi bagi saya kalau melihat Jokowi secara umum, Jokowi juga tidak akan melakukan reshuffle. Pertama alasannya tentu soal stabilitas politik. Ini kan menjelang akhir masa jabatan politik Jokowi, tentu Jokowi tidak mau ada partai politik yang selama ini bersama tiba-tiba nyaring gitu ya, melakukan protes dan resistensi dari luar. Kita ingat ketika Nasdem tidak diajak dalam pertemuan di istana beberapa waktu yang lalu, sudah mulai muncul protes dan suara kerasnya. Ayo dong, itu jangan ngomong di istana soal pemilu 2024. Jangan lagi misalnya pemerintah itu mengintervensi persoalan-persoalan 2024. Saya membayangkan kalau ini di reshuffle Nasdem, tentu akan terjadi kegaduhan dan huru-hara politik yang menurut saya cukup luar biasa. Dalam kondisi saat ini yang diuntungkan adalah dengan pertemuan presiden bersama dengan ketua parpol, kemudian tidak di reshuffle, kemudian berharap di reshuffle. Yang diuntungkan pada saat ini kondisinya adalah Nasdem. Tapi nanti akan kita jawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.